Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Spitasari, pengajar di Akademi Farmasi RC Pontianak. Untuk mata kuliah PKM mahasiswa, hari ini kita akan membahas tentang pembuatan si candy atau permen jelly dari kulit jeruk sambal atau Citrus microcarpa sebagai permen bergizi dan aman bagi kesehatan guna membuka peluang usaha. Nah, PKM ini sendiri sebenarnya aplikatif ya, aplikasi dari PKM internal Hibah Internal Akademi Farmasi RC Pontianak. Itu telah kami laksanakan pada tahun 2018. Itu dilaksanakan oleh timnya terdiri dari saya sendiri, kemudian Ibu Ratna Widiasari M.Famclear APT dan Ibu Atia Masyikuro MSc. Ini adalah visi misi Akademi Farmasi RC Pontianak, bahwa setiap pelaksanaan PKM itu kita harus tetap mempromosikan institusi dan program studi kita. Jadi jangan lupa untuk menyampaikan visi dan misi, mensosialisasikan visi dan misi dari Akademi Farmasi RC Pontianak maupun Prodi D3 Farmasi Akademi Farmasi RC Pontianak. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga bisa jadi ini selain kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kita juga dapat mempromosikan dari mana asal kita gitu ya. Kemudian pelaksanaan PKM sendiri ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, bahwa di dalam Tridharma perguruan tinggi itu tidak hanya meliputi pendidikan, perkuliahan, tetapi juga ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh dosen yang harus diaplikasikan kepada mahasiswa. Itu selain pendidikan melalui perkuliahan, baik itu sifatnya praktikum atau teori, kemudian juga terdapat mata kuliah PKM pengabdian kepada masyarakat, karena mahasiswa ya sebagai agen yang dapat memberikan masukan, informasi, agen perubahan kepada masyarakat dalam rangka pengabdian ilmunya kepada masyarakat, sehingga memberikan nilai atau value tertentu kepada masyarakat. Nah, dalam pengabdian kepada masyarakat, kita harus memberikan manfaat. Jadi, Akademi Farmasi RC Pontianak, Prodi D3, mahasiswa, dosennya harus bermanfaat kepada masyarakat. Jadi harus ada impact-nya. Sehingga memang perlu dilaksanakan PKM atau pengabdian kepada masyarakat oleh baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, PKM internal Akademi Farmasi RC Pontianak yang telah kita pernah laksanakan, tapi namun dalam hal mata kuliah PKM ini bisa dilaksanakan kembali karena target masyarakat sasarannya berbeda ya. Kita akan membuat, kemarin saya kasih nama si candy. Si itu dari Citrus microcarpa, C-nya, candy-nya adalah permen, sehingga saya kasih nama si candy. Silakan kalau nanti mahasiswa akan membuat nama baru, misalnya apa gitu ya, silakan aja, misalnya gummy C gitu, jadi gummy C, gummy Citrus microcarpa, atau apapun namanya, silahkan berkreasi. Kemudian, nah ini adalah latar belakang dari PKM yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan kemarin ya. Jadi jeruk sambal atau Citrus microcarpa itu biasa dikenal dengan nama jeruk kasturi. Ini merupakan tanaman yang sering ditemui di Indonesia, kemudian di Malaysia, Thailand, kemudian Filipina. Nah, memang di negara-negara Asia banyak sekali ditemukan jeruk sambal ini. Nah, jeruk sambal sendiri kaya akan fosfat, kalsium, kemudian besi, kemudian kaya juga akan vitamin C, ya, sama halnya dengan jeruk-jeruk lain seperti jeruk pamelo, jeruk mandarin. Nah, kulit buah dari jeruk sambal ini mengandung minyak atsiri. Nah, senyawa-senyawa yang dominan itu seperti golongan terpenoid yang terdiri dari monoterpen. Jadi kita kenal ada limonen, beta-nirsen, beta-pinen, alpha-pinen, beta-velanren, dan sabinen. Kemudian ada sesquiterpen. Kemudian kadar limonen dalam kulit jeruk sambal ini sangat tinggi, yaitu lebih dari 94%. Ini menurut penelitian Y tahun 2013. Nah, sari buahnya secara tradisional biasanya digunakan masyarakat untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Nah, biasanya juga perasan jeruk sambal digunakan jika kita memiliki gejala flu, batuk, radang pada saluran pernafasan.
Juga bisa digunakan sebagai penguat tulang, menstimulasi pertumbuhan pada anak karena tadi kaya akan beberapa mineral dan kandungan zat besinya. Nah, wilayah Kalimantan Barat khususnya Pontianak memang cocok ya bagi perkembangan bisnis agrobisnis. Nah, karena memang banyak sekali bisnis agro yang berbasiskan pertanian. Dengan pengembangan agrobisnis, diharapkan itu mulai muncul peluang-peluang bisnis yang dapat kita tingkatkan sebagai value dari Kalimantan Barat khususnya dan Pontianak pada khususnya. Nah, usaha si candy atau permen jeli dari jeruk sambal merupakan salah satu sektor agrobisnis yang menjanjikan di Pontianak. Selama ini pemanfaatan jeruk sambal itu penggunaannya biasanya kan kalau kita makan biasanya ditawarkan ada salah satu minumannya adalah jeruk sambal atau jeruk kecil ya. Kemudian biasa juga digunakan sebagai penambah rasa pada makanan. Biasa digunakan untuk bumbu masakan ya. Kemudian juga sekarang itu mulai dikembangkan itu pembuatan sirup dari sari buah jeruk sambal atau jeruk kecil. Jadi sekarang memang banyak sekali industri-industri rumahan ya, produksi-produksi rumahan yang membuat sari jeruk sambal. Kemudian kalau saya lihat kemarin sudah menjadi oleh-oleh ya di Pontianak, oleh-oleh Kalimantan Barat yang memang sekarang dibawa ke luar Kalimantan Barat untuk dipromosikan. Dan ini ternyata memang punya value menjanjikan dari segi bisnis. Nah, dalam usaha si candy ini ya, kita ingin membuat suatu panganan ringan yang mempunyai rasa yang menyenangkan, artinya enak rasanya, kemudian punya kandungan gizi, kemudian praktis untuk dikonsumsi. Terbuat dari bahan baku yaitu kulit buah jeruk sambal. Nah, dengan segala manfaat kulit buah jeruk sambal seperti antioksidan, misalnya imunostimulan, maka pembuatan si candy ini akan berpeluang dan berpotensi untuk dikembangkan. Nah, si candy ini kita akan kemas semenarik mungkin agar masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi permen jeli sebagai panganan ringan yang kaya akan nutrisi. Nah, tentu saja ini sangat menjanjikan, apalagi juga dapat digunakan sebagai sumber vitamin atau suplemen makanan bagi anak-anak yang suka makan candy atau permen. Maka ada pilihan lain nih untuk memakan permen tetapi kaya akan gizi yang isinya tidak hanya gula gitu ya. Nah, ini ada beberapa penelitian ilmiah dari kandungan jeruk sambal. Saya ambil beberapa contoh. Nah, ini ada pengembangan pemanfaatan efek imunomodulatori. Jadi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan ini sangat baik sekali apalagi kita sekarang dalam pandemi COVID-19. Jadi kulit buah jeruk sambal ya, kalau buah jeruk sambal itu penelitian yang dilakukan oleh Arabit et al. Itu diterpaparkan pada Vibrio alginoliticus. Jadi memang dia punya efek sebagai imunostimulan. Nah, ini sangat penting dan sangat baik sekali di masa pandemi COVID-19. Jadi ini menjadi salah satu peluang ya, menjadi salah satu peluang di mana wabah COVID-19 ini memang kita perlu sekali meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi panganan yang kaya akan vitamin C ya. Tadi di kulit jeruk itu kaya akan vitamin C, minyak asiri juga kaya dapat dimanfaatkan sebagai imunostimulan atau mempunyai efek imunomodulatori. Kemudian juga penelitian dilakukan oleh Cahyanti 2015 di mana aktivitas dilakukan uji aktivitas minyak asiri daun jeruk sambal. Ini daunnya ya sebagai rapelan terhadap nyamuk Aedes aegypti. Nah, gini, dalam satu tumbuhan itu memang kandungan atau kadar dari masing-masing senyawa itu kan berbeda-beda, baik di buah, misalnya di bunga, di daun, di biji. Nah, tetapi biasanya komposisinya itu tidak jauh berbeda antara daun, buah, kulit jeruk. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira kalau kita dapat gambaran, misalnya gini, kalau kita akan meneliti atau membuat PKM ya, pengembangan produk dari jeruk sambal, kulit jeruk sambal, jika kita mendapat literatur yang sangat terbatas dari kulit jeruk sambal, silakan diambil dari literatur yang lain tetapi dari tanaman yang sama, misalnya dari buah jeruk sambalnya atau daun jeruk sambalnya. Kemudian yang ketiga, juga telah dikembangkan formulasi sediaan mikroemulsi minyak asiri daun jeruk sambal itu dengan variasi Twin 20 dan uji efektivitas terhadap P. acne. Nah, ternyata memang selain dia banyak fungsi jika dikonsumsi, juga
secara topikal juga ternyata punya efek antibakteri ya pada pertumbuhan P. acne, yaitu bakteri penyebab jerawat. Kemudian uji air perasan jeruk kasturi, jeruk sambal ya, Citrus microcarpa terhadap perubahan warna resin komposit yang diredam dalam larutan kopi. Jadi ternyata memang banyak sekali penelitian tentang jeruk sambal pada umumnya, tetapi memang untuk penelitian tentang kulit jeruk sambal ini lumayan minim ya, jarang dilakukan. Nah, sehingga ini menjadi prospek. Nah, kalau kita berbicara tentang produksi bahan baku, kan gini, kalau kita mau PKM, kita kan mesti memanfaatkan sesuatu yang skala produksinya tinggi, artinya bahan bakunya berlimpah. Kalau bahan bakunya tidak ada, maka bagaimana masyarakat ingin memanfaatkannya, ingin mengembangkannya sebagai peluang bisnis kan, seperti itu. Maka kita harus tahu nih produksinya seperti apa ya. Nah, melihat manfaat jeruk sambal yang sangat potensial bagi kesehatan untuk menjadikan jeruk ini dapat dikembangkan secara komersil, maka kan kita harus tahu nih data produksi. Nah, diketahui bahwa produksi bahan baku jeruk sambal di Indonesia itu mencapai 120.000 kg per tahun ya. Namun, produksi bahan baku jeruk sambal yang melimpah ini tidak diimbangi dengan pengolahan yang memadai. Jadi, jeruk sambal ini kebanyakan dimanfaatkan hanya untuk sebagai tadi misalnya minuman, kemudian bumbu dalam masakan gitu, buat sambal misalnya seperti itu ya. Maka hingga saat ini pengolahan bahan baku jeruk sambal masih sangat rendah. Jadi tingkat produksinya tinggi tapi pengolahannya sangat rendah. Selain itu harga jeruk sambal relatif murah. Ini yang membuat banyak jeruk sambal terbuang atau tidak terdistribusi secara maksimal karena harganya yang sangat murah. Nah, pemanfaatan jeruk sambal di masyarakat juga terbatas hanya pada pemanfaatan buah dan sari buahnya. Sementara pemanfaatan kulit jeruk sambal masih sangat rendah. Nah, jeruk sambal biasanya malah menjadi limbah. Benar ya? Biasanya orang kalau sudah menggunakan perasan jeruk sambal, maka kulitnya akan dibuang sehingga menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan. Nah, untuk meningkatkan nilai ekonomis kulit jeruk buah sambal, maka perlu dilakukan pengembangan produksi produk yang berbahan dasar kulit jeruk buah sambal. Salah satunya adalah pemanfaatannya sebagai bahan utama pembuatan permen jeli. Nah, permasalahannya gimana kita menciptakan suatu alternatif pangan modern, rasanya enak, tetapi dapat memenuhi kecukupan gizi. Kemudian bagaimana meningkatkan nilai ekonomis kulit buah jeruk sambal untuk memperoleh keuntungan usaha berkelanjutan. Nah, itu yang menjadi tantangan ya. Nah, adapun tujuannya kan untuk membuat alternatif panganan yang enak dan bergizi serta meningkatkan nilai ekonomis dari kulit jeruk buah sambal. Maka kita harus melakukan yang pertama adalah analisis SWOT. Apa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ya. Adapun kekuatan ya yang kita punya dalam pemanfaatan ini adalah pertama terbuat dari bahan alami. Ya, terbuat dari bahan alami. Kemudian bahan bakunya mudah didapat untuk di Kalimantan Barat ya terutama. Kemudian harganya murah. Kemudian bahan baku ini, jeruk sambal ini kan tumbuhnya tidak tergantung musim. Jadi tidak ada musim untuk pertumbuhan jeruk sambal. Artinya mudah dibudidayakan, kemudian produktivitas insya Allah melimpah. Lokasi strategis, kemudian produk bisa dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet. Artinya kita bikin kalau skalanya kecil ya kita tidak perlu menambahkan bahan pengawet karena memang kita ada kandungan gula ya di dalam proses pembuatan si candy ini. Kemudian olahan permen jeli sangat baik untuk kesehatan, kemudian praktis dikonsumsi. Apa yang menjadi peluang? Belum ada usaha permen jeli dari bahan baku kulit buah jeruk sambal di Kalimantan Barat. Kelemahannya, kita belum memiliki mitra tetap untuk memasok bahan baku. Karena jika kita akan membuat produksi yang sifatnya berkelanjutan, maka kita harus memastikan pasokan bahan baku selalu ada. Kemudian belum ada informasi mengenai komposisi gizi permen jeli dari kulit buah jeruk sambal. Nah, maka nanti setelah kita buat, maka kita harus membuat komposisi ya, bekerja sama, berkoordinasi dengan ahli gizi. Kemudian apa ancamannya? Kemungkinan bisa terjadi persaingan. Kemudian belum ada informasi tingkat penerimaan konsumen terhadap permen jeli dari kulit jeruk buah sambal. Kita belum tahu nih nanti, maka kita harus melakukan uji coba pasar. Apakah
sediaan kita ini atau produk yang kita produksi ini diminati atau tidak oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Itu adalah faktor-faktor yang memang harus kita pertimbangkan. Maka apa yang harus dilakukan? Perkuat strength, kemudian manfaatkan opportunity, kemudian tutupi weakness, dan bikin strategi untuk mengatasi trade. Seperti itu. Nah, adapun formulanya yaitu terdiri dari gula, kita gunakan gula dengan konsentrasi 8,93%, sirup glukosa sebanyak 16,07%, kemudian kita menggunakan air matang sebanyak 48,25%, kemudian kita menggunakan gelatin atau pembentuk gel. Nah, untuk gelatin sendiri ini gini ya, gelatin itu kan ada berbagai macam ya, gelatin dari nabati, gelatin dari hewani. Nah, hati-hati dalam membuat jelly dari gelatin. Nah, karena memang ada perbedaan dari sumbernya. Kalau sumbernya berbeda, kualitas gelatinnya juga akan berbeda, gitu. Nah, gelatin yang kita gunakan adalah 16,07%. Kemudian bubur kulit buah sambal. Nanti kenapa kok bubur kulit buah sambal? Kita jelaskan di cara kerja. Sebesar 10,5%, asam sitrat 0,27%. Kemudian kita dapat menambahkan pewarna maupun perasa secukupnya. Kita dapat tambahkan pewarna ya, supaya menarik, kemudian perasa secukupnya. Karena memang kulit jeruk buah sambal ini rasanya ya gini, rasanya itu karena nanti kan prosesnya kita bikin bubur ya, bubur itu nanti melalui tahapan blensing. Jadi rasanya itu memang tidak terlalu sepet ya. Kalau kita makan kulit jeruk itu kan nggak enak ya, rasa aminya asinnya itu bikin pahit-pahit sepet. Nah, kalau kita sudah blensing dia rasanya tertutupi, bahkan enak gitu. Bahkan enak, tetapi memang perlu kita tambahkan perasa untuk lebih meningkatkan rasanya sendiri gitu ya. Kemudian cara pembuatan si candy-nya. Ini mohon maaf, saya nyari-nyari file foto pada saat PKM dulu itu belum ketemu. Jadi nanti bisa saya share kalau saya udah ketemu ya. Ini saya cuma dapat ini doang nih, hasil akhirnya. Jadi pada saat udah dibungkus, dikemas itu kemarin masih nyari foto-fotonya ya. Jadi cara pembuatannya adalah, pertama, buah sambal itu kita pisahkan antara daging buah dengan kulitnya. Tetapi hati-hati jangan sampai terambil bagian putih yang di dekat ini, ada di kulit bagian dalam itu kan ada putih-putihnya. Nah, itu rasanya pahit sekali. Nah, itu dipisahkan. Oke, kita pisahkan dari kulitnya. Jadi kita ambil kulitnya, bukan yang putih-putih di bagian dalamnya itu. Setelah itu kan ada daging, ada buah ya. Nah, buahnya sendiri itu bisa dimanfaatkan gitu. Kita bisa bikin tadi sirup jeruk misalnya. Nah, yang menjadi objek utama adalah kulit buah kan sekarang. Maka apa yang kita lakukan pada kulit buah? Kulit buah jeruk sambal itu kan kita cuci ya, kita cuci lagi. Kemudian kita blensing. Kita masak pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Blensing itu kita masak. Ya, kita masukkan ke panci, kita masak selama 100 derajat Celcius selama 3 menit. Setelah kita masak, kita lakukan pengirisan jeruk buah sambal. Kita iris-iris. Oke, setelah kita iris, kemudian ini kenapa kita blensing? Untuk memudahkan pengirisan. Kemudian untuk memudahkan proses berikutnya. Proses berikutnya adalah irisan kulit buah, kemudian kita rebus dalam larutan gula 50% selama 10 menit. Jadi perbandingannya adalah 50-50 antara gula dengan irisan jeruk sambal. Jadi mirip bikin manisan ya. Kita rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit itu pakai api kecil, kemudian dinginkan, kemudian kita blender. Itulah yang dinamakan tadi bubur kulit buah jeruk ya. Nah, selanjutnya permen jelly itu kita buat dengan dibuat dengan tadi ya, komposisi tadi. Ada gula, sirup glukosa, ada asam sitrat, perasa, pewarna gitu. Itu kan bahan-bahan yang yang diperlukan. Nah, setelah blensing kan ada manisan kulit buah kan, kita blender ya. Setelah kita blender, kita dapatkan bubur jeruk buah sambal. Ya kan? Kemudian yang dilakukan adalah mencampur dengan glukosa. Gitu. Nah, caranya adalah
gula kan, kita punya gula tadi, kita punya sirup glukosa, kemudian kita punya air, kemudian kita punya gelatin. Nah, yang kita lakukan adalah ini memasak gelatinnya. Kita masak gelatin dengan menggunakan air. Kemudian kita masak juga nanti gula. Kita masak gula, kemudian kita campurkan bahan-bahan tersebut di larutan gelatin tersebut. Hati-hati kita menggunakan api yang kecil karena bahan-bahan ini mudah gosong ya. Kalau untuk gelatinnya sendiri itu kita bisa masak dengan api kecil, atau kita bisa kayak tim loh, masaknya model tim. Jadi dimasak di atas air yang mendidih. Oke. Setelah itu kita campur. Pengadukan itu dilakukan pada suhu kira-kira 90-100 derajat. Kemudian setelah kita campur merata, kita tambahkan asam sitrat. Kita tambahkan asam sitrat secukupnya tadi dengan konsentrasi 0, berapa tadi 27% ya. Kemudian kita aduk perlahan. Kemudian diaduk di luar ya, tanpa dipanaskan. Itu kita menambahkan asam sitrat tadi kan, itu diaduk di luar tanpa pemanasan, artinya kita nggak nyalakan kompor. Kemudian kita tambahkan pewarna dan perasa secukupnya. Kemudian kita aduk sampai merata. Kemudian langsung dituang ke cetakan. Nah, kalau kita mau pakai cetakan, maka gunakan cetakan yang terbuat dari ini apa ya namanya? Silikon. Atau kalau nggak mau cetakan biasa, kita pakai cetakan biasa, lapisi dulu dengan minyak, kemudian nanti diiris-iris aja kecil dengan bentuk yang menarik. Tapi kalau mau bentuknya menarik, ada bentuk boneka atau bentuk apa, silahkan menggunakan cetakan silikon. Nah, pembentukan gel terjadi pada suhu 50 derajat. Ya, pembentukannya terjadi pada suhu 50 derajat. Kemudian didinginkan pada suhu ruang selama 24 jam. Nah, ini masalahnya adalah pada saat pendinginan itu kalau formulanya tidak bagus atau cara pembuatannya salah, biasanya terjadi ini masanya berubah. Jadi pas penyimpanan ini jangan disimpan di suhu yang panas. Jadi pastikan disimpan di suhu ruang, gitu ya. Nah, setelah 24 jam, setelah itu kita lapisi dengan campuran tepung gula dan tepung tapioka dengan perbandingan 1:1. Tapi sebelumnya kan tepung gula sama tapioka itu kita campurkan, kita sangrai, diayak ya. Kemudian permen yang sudah kita potong-potong atau sudah berbentuk tadi kita balurkan dengan campuran tepung gula dan tapioka 1:1, kemudian didiamkan. Nah, ini proses yang menentukan karena biasanya terjadi pembasahan, jadi kayak wetting, berkeringat gitu jika formulanya salah. Ya, jika formulanya salah dan cara pembuatannya salah. Jadi memang itu yang perlu diperhatikan, bahwa sebenarnya tekniknya mirip pembuatan gel ya, gelatin gitu. Maka memang kita harus membuat masa gelatinnya dulu gitu. Itu yang paling penting. Masa gelatinnya kalau udah bagus, itu biasanya insya Allah hasilnya juga akan bagus. Nah, nanti produknya ini contoh kalau kita nggak gunakan cetakan, jadi masukin cetakan biasa yang dilapisi dengan minyak, kemudian kita potong-potong menggunakan pisau yang bergelombang gitu biar bentuknya menarik, atau boleh gunakan cetakan silikon, itu bahkan lebih menarik lagi karena mudah. Jangan gunakan cetakan yang lain karena susah untuk mengeluarkannya, gelatinnya tuh susah untuk dikeluarkan kalau cetakannya keras seperti itu. Nah, setelah itu kalian kemas, silahkan dikemas yang menarik, yang memang marketable, kemudian kalau bisa instagramable, supaya orang kalau kita kita gini ya, kalau kita ini kan PKM ya, untuk meningkatkan nilai ekonomi dari kulit jeruk sambal, juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Nah, yang perlu ditekankan juga zaman sekarang itu memang kan penjualan online ya, apalagi pandemi COVID-19 kita tidak memungkinkan untuk berjualan face to face di market gitu. Maka kalau penjualan online, maka kita perlu sangat strategi penjualan, terutama dalam kemasan selain promosi, karena kalau PKM kita nggak ngomongin promosi nih, kita ngomonginnya bagaimana strategi kemasannya. Strategi kemasan, kemudian produknya harus menarik. Selain rasanya enak, nutrisi, orang juga kan kadang-kadang beli itu karena tampilan. Ya, orang kadang-kadang beli karena tampilan. Orang juga posting karena ada value-nya.
gitu. Kalau nggak menarik orang nggak mau posting. Kalau menarik biasanya orang tanpa kita suruh mereka akan posting sendiri gitu. Nah, maka bikin tampilan yang benar-benar menarik, yang kira-kira marketable, kedua instagramable istilahnya gitu. Nah biasanya kalau mahasiswa tuh biasanya lebih kreatif dah dibanding dosen ya. Jadi mungkin sekian dari saya, silahkan dicoba kalau memang nanti bisa diaplikasikan, silahkan diaplikasikan. Mudah-mudahan pertemuan PKM kita hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Gina Jutasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.